Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh salah satu penonton lagi. Jadi yang request cukup banyak ya, jadi aku akan cicil pelan-pelan. Kali ini aku akan bahas saham TNCA. Nah, saham TNCA ini bergerak di bidang pengiriman atau pengantaran ya, atau logistik ya. Tapi mereka lebih ke pengantaran. Kita sudah lihat sendiri ya di gambar, ini ada seperti burung sedang memakai seragam pengantaran ya. Ini ada tulisan new mascot dan ini pengantarannya brandnya itu GED ya, GED, GED kalau bahasa Indonesianya. Di websitenya kalian bisa lihat di ged.co.id. Nah, ini pengantaran logistik. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya PT-nya PT GED. PT GED ya, tapi ini dimiliki oleh PT Trimuda Nuansa Citra. Jadi Trimuda Nuansa Citra ini punya anak namanya GED Lintas Indonesia. Nah, pengangkutan dan pergudangan. Nah, ini anak usahanya dari saham TMCA ini. Jadi TMCA ini PT-nya yaitu PT Trimuda Nuansa Citra. Nah, kalau mau lihat profil lebih detailnya ya di website GED-nya ini. Jadi kalau Trimuda Nuansa Citranya itu tidak ada websitenya, namun kalau anak usahanya Trimuda ini yang bisnis utamanya mereka ya di GED ini. Nah, dari website GED ini kita bisa lihat ada profil-profil mereka yang lebih lengkap ya. Ada logistik internasional dan lain-lain. Jadi kalian mampir aja di ged.co.id. Kalau mau lihat lebih detail lagi, kalian visit sendiri ya. Karena kalau aku bahas ini lumayan panjang video, jadi kalian lihat sendiri aja. Jadi mampir aja di ged.co.id. Di sini kalian bisa lihat ini laporan keuangan, laporan tahunan. Ini kita coba masuk ke halaman laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan dan laporan tahunan itu berbeda ya. Nah, di sini ini mereka dari tahun 2018. Mereka IPO itu di tahun 2018. Ya, IPO di 2018, maka laporan keuangannya di 2018. Kalian juga bisa lihat prospektusnya mereka di sini ada. Ini prospektusnya mereka. Ini prospektusnya mereka itu alasan mereka IPO itu kenapa? Dananya digunakan untuk apa maksudnya ya? Di sini kita lihat bisa melihat keterbuka informasi ada apaan. Oke, lebih ke ini ya, ke news. Oke, nanti kalian ngecek sendiri di ged.co.id. Ini profil singkat mereka di halaman idx.co.id. Ini tahun 2018 mereka IPO, bergerak di logistik dan pengantaran ya. Ini nama direksi dan komisaris mereka. Kalian wajib ngecek nama-nama direksi dan komisarisnya di Google dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau ada kasus berarti kalian harus hati-hati, tapi kalau tidak ada berarti aman. Oke, kita lihat di komposisi pemegang saham. Komposisi pemegang saham yang ideal itu harus ada satu pihak yang 51% dan di masyarakat kurang lebih 30%. Ini kita lihat tidak ada ya. Tidak ada yang pengendali utamanya. Justru ini kayak patungan begitu, ada antara Aku Laku Silver Indonesia dan Holyhead East Limited 27%. Jadi ini berdua kalau misalnya membuat keputusan, kalau berantem nggak ada satu suara bisa runyam. Keputusannya sulit dibuat, bukan runyam sih, sulit dibuat maksudnya. Lebih baik kalau ini satu pihak, satu pengendali lah, jadi keputusan langsung bam 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 gitu kan. Langsung bisa dibuat tanpa harus mereka meeting berlama-lama baru buat keputusan. Jadi idealnya seperti itu. Tapi kalau mereka salah satu pihak mau mengalah itu nggak masalah. Masyarakat 36% ya. Jadi ini sebenarnya kurang ideal karena ideal menurut aku lebih baik satu pihak 51%. Jadi dia pengendalinya lebih baik satu pihak aja, jangan banyak. Kayak ini anak usahanya ya yang apa sih namanya dimajuin. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Ini di 30 September 2022 yang paling baru. Yang kuartal 4-nya belum keluar, mungkin akan keluar di 31 Maret atau bulan Maret. Kita lihat dari sisi ini ya, aset dulu. Nah, ini dari sisi aset.
semua dinyatakan dalam rupiah. Berarti uang mereka sedikit nih. Uang cashnya aja hanya 4 miliar aja. Ini bayangkan ya. Uang cash 4 miliar, piutang usaha 14 miliar ya. Kecil banget. Kita akan bandingkan aset lancar mereka dengan utang jangka pendek ya. Karena aset lancar itu mudah dicairkan asetnya. Digunakan untuk menutupi utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu harus dibayarkan di bawah 1 tahun. Oke, utang jangka pendek mereka juga kecil ternyata. Hanya sebesar 3,4 miliar ya. Bukan triliun, miliar. Utang usaha yang paling besar komposisinya. Jadi dengan uang cash saja, utang jangka pendek mereka semua bisa ditutupi. Bahkan ada lebih ratusan juta ya. Sementara itu kita lihat utang jangka panjang hanya untuk karyawan aja sebesar 3 miliar. Kecil, jumlah karyawannya kecil berarti, dikit. Ini total ya. Total liabilitas total utang mereka 7,8 miliar. Itu bisa diatasi dengan piutang usaha mereka yang sebesar 14 miliar. Jadi so far utang mereka aman, resikonya kecil. Kita bandingkan modal utang mereka dengan modal ekuitas ya. Modal utang mereka 7,8 miliar, sementara itu modal ekuitas mereka 42 miliar. Ini bagus banget. Idealnya ekuitas harus lebih besar dari liabilitas. Biar kalau keuntungan masuk lebih banyak masuknya ke investor. Gitu. Oke, bagus. Kita mau lihat aset tetapnya mereka paling besar di mana? Oh, aset tetap ya. Di sini. Ini nomor 16, 22, 24. Kita cari tahu aset paling besar mereka itu di mana. Aset tetapnya ya. 16, 22, 24. 16, 22, 24. Kita cari 16 dulu. 16 ke utang pembiayaan, bukan aset ya. Maksudnya, utang pembiayaan itu maksudnya mereka utang untuk beli aset. Nah, gitu. Kita cari 22. Mereka 16 nggak ada, lebih sifatnya ke utang ya. Tapi apakah aku salah lihat? Supaya sebentar ya. Ya benar kok. 16, 22, 24. Kita cari nomor 22-nya. Jadi mereka memiliki asetnya dengan cara utang. Kita lihat di nomor 22. Nah, ini nomor 22. Beban pokok pendapatan, ini malah beban. 24, coba 24. Beban umum administrasi, kok aneh ya? Tidak menggambarkan aset, apa mereka salah catat, apa aku salah baca, antara dua itu sih. Ya bener dong, aset tetap kan. 16, 22, 24. Aset tak berwujud di 24. Apa nomor 10 ya? Coba kita cari manual aja deh, kalau pakai nomor jadi agak pusing ya. Nah, ini dia. Di nomor 9 ternyata aset tetapnya nggak sesuai nomor. Nah, ini ada tanah ternyata. Tanah yang paling besar, peralatan kantor, kendaraan. Bangunan 2 miliar. Oke, sudah tahu ini tanah paling besar nih mereka. So, secara aset dan ekuitas dan utang sekali lagi mereka aman ya. Mereka utangnya kecil dan piutang mereka lebih besar. Kita masuk ke bagian laba rugi ya. Nah, ini laba rugi. Laporan laba rugi dari sisi omset mereka turun 10% ya. Lumayan banyak tuh turunnya. Kinerjanya mereka turun dari 55 miliar turun ke 50 miliar. Tapi syukurnya di bagian beban pokok penjualan mereka turun dari 40 miliar ke 37. Tapi karena omset mereka turun ya otomatis laba kotor mereka juga turun ya. Laba kotor turun, laba operasional pasti turun, dan laba bersih pasti turun juga. Dan lumayan banyak turunnya. Ya, dari 2,2 miliar turun ke 900 juta. Kita lihat mereka kayak ada tambahan ini ya. Oh, ini ada laba penjualan aset tetap ini ya. Penjualan aset tetap, lain-lain bersih. Ini lain-lain bersih nih. Lain-lain bersihnya ini nomor 9. Tapi kan 9 tadi aset tetap ya, kalau nggak salah ya. Berarti kita sebaliknya kalian. Mereka kayaknya salah catat nomor itu. Salah ketik sepertinya. Bikin bingung kalau mereka salah ketik.
Kita cari yang nomor 6. Kita cari yang sebaliknya dari nomor ini ya. Oh, justru 6 persediaan. Kacau banget sih. Aset tetap kan, jadi kita nggak ketahuan ininya apaan. Karena nomornya berantakan, kita lewatin aja ya. Tapi yang pasti kita udah tahu, mereka ada pendapatan lain nih. Jadi sebenarnya sih laba bersih mereka turun, tapi karena ada pendapatan lain ya. Ini lain-lain bersih, pendapatan lain sebesar 700 juta. Akhirnya mereka untung di sini nih. Gitu. Oke, dan mereka juga memang laba sebelumnya lebih besar karena omset mereka sebelumnya lebih besar juga. Jadi dari kinerja laba rugi mereka turun ya. Turunnya lumayan banyak. Jadi kurang menarik kalau turun. Dari sisi arus kas, mereka negatif ya di kuartal 3-nya. Negatif 2 miliar, ini negatif 5 juta, tipis lah nggak begitu banyak. Tapi karena mereka negatif, uang cash mereka masih banyak, harusnya aman. Dan piutang juga mereka masih banyak piutangnya. Oke, mereka nggak tambah utang sama sekali, karena piutang mereka masih banyak. So far, dari sisi utang mereka sehat. Dari laporan laba rugi, mereka cuma turun aja. Masih tetap menghasilkan laba bersih, ini cukup oke. Meskipun turun, mereka tetap menghasilkan laba. Lalu dari arus kas, mereka minusnya tipis lah. Nggak masalah, karena piutang mereka juga besar. Harusnya tidak ada masalah. Gitu. Oke, so far, kuartal 3 mereka kurang menarik bagi aku pribadi. Oke, kita masuk ke kurang menariknya karena ini laba omsetnya itu turunnya lumayan banyak. Cuma di sini aja sih aku kurangnya. Dari sisi utang mereka aman, tapi dari sisi ini mereka turun dan arus kasnya minus. Jadi kurang menarik. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Ini kinerja tahun dari 2015 sampai 2022 ya. Mereka IPO di 2018. Jadi kalau yang kinerja keuangan dari 2015 sampai 2017 itu kan bisa dipercantik kan. Jadi aku kurang begitu memperhatikan. Aku memperhatikannya ketika mereka IPO sampai beberapa tahun kemudian. Lebih bagus setelah mereka IPO, lihat 10 tahun, kinerja 10 tahun setelah IPO. Jadi makanya aku jarang banget pegang saham-saham yang baru IPO, karena nggak ketahuan jelas kinerja selama 10 tahun. Aku sih minimal 10 tahun untuk ngelihat. Tapi karena ini baru IPO ya, baru 5 tahun ya, kurang dari 5 tahun ya, aku nggak bisa berkomentar banyak kinerja aslinya seperti apa. Kalau yang kinerja sebelumnya sih aku nggak begitu liatin karena bisa dipercantik. Jadi aku ngeliatnya dari 2018 sampai seterusnya. Dari 2018 sampai 2001 atau 2022 kita lihat ekuitasnya naik turun ya. Mungkin ini karena COVID. Tapi harusnya untuk bisnis logistik COVID harusnya meningkat sebenarnya ya. Tapi ini 2020 mereka turun. Ekuitasnya ini mereka mengalami kerugian, akhirnya ekuitasnya turun. Dan 2021 harusnya logistik baik yang naik sebenarnya ya. 2021 naik ya. Lalu di 2022 turun lagi. Jadi ini kayak mereka bisnisnya naik turun. Nah, ini belum kelihatan ada pertumbuhan. So far arus kas mereka lebih banyak positifnya kalau ditotalin ya. Kalau ditotalin dari 2018. Tapi kalau mau ditotalin dari 2015 mungkin tetap lebih banyak positif sepertinya. Kurang lebih lah ya. Tapi kita nggak mau lihat yang ini, kita lihatnya yang setelah IPO aja. Ekuitas mereka naik turun dan kelihatan stagnan. Dan masih lebih rendah dibanding 2019. Jadi kinerja overall mereka secara tahunan kurang menarik bagi aku pribadi ya. Yang ini menarik nih. Padahal ini 63 ya, 63 miliar. Ini omsetnya 68. Ini harusnya untung kok. Kok ini kenapa rugi? Ini aja untung. Karena ada beban yang naik. Padahal beda 2 tahun tapi naiknya lumayan banyak. Ini kayak ada sesuatu yang kalau aku cek ya itu naiknya itu rata. Kalau aku cek di laporan keuangannya itu naiknya rata. Jadi bukan di satu pos aja. Ini naiknya rata. Ini aku juga padahal bedanya 2 tahun tapi ininya bisa bebannya naiknya signifikan banget. Jadi mereka mengalami kerugian padahal ini sama-sama bahkan lebih tinggi dari 2018. 2018 aja untung gitu kan. Jadi aku pikir ini kurang menarik dari kinerja tahunan mereka. Dari sisi valuasi di harga 254
mereka dapatnya PI rasionya 86 kali. Atau kalau misalnya mau dihitungkan balik modal, itu berarti mereka butuh 86 tahun untuk balik modal. PI rasio itu diambil dari laba. Jadi dari laba dibandingkan dengan harga saham saat ini. Nah, jadi kalau misalnya dengan laba segini, untuk menutupi 254 ini butuh 86 tahun biar balik modal. Berarti ini mahal dari sisi PI rasio. Dari sisi PVBR pun ini juga mahal ya. Nggak begitu mahal tapi mahal. Karena aku set di wajarnya itu di 2 kali kalau PVBR. Jadi dari sisi PI rasio dan PVBR ini harga 254 ini valuasinya mahal. Mereka nggak pernah bagi dividen ya. Jadi belum, karena uang cash mereka juga masih sedikit ya. Mereka gunakan untuk ekspansi lebih bagus, jadi mereka nggak bagi dividen. Nah ini public expose-nya mereka, kita lihat ya. Presentasi mereka presentasinya di sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya. Gambaran umum, gambaran perseroan yang mereka angkutan ya, angkutan dan gudang. Garuda Express Delivery, singkatan dari kepanjangan dari GED ya. Proses bisnis kita tahu lah, angkutan itu apa sih namanya, logistik itu ya, kayak seperti JNE, Tiki dan lain-lainnya itu seperti apa. Pertumbuhan cukup signifikan ya di 2021 ini, pertumbuhan signifikan. Oke, sempat menyentuh harga 3.000. Pendapatan perseroan seluruhnya berasal dari pendapatan jasa kurir ya, dan logistik pihak ketiga. Tidak terdapat pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan. Jadi paling besar dari jasa kurir. Oke. Inflasi tidak terdampak. Laba kotor, total aset. Kita lewatin aja. Prospek usaha 2022 dan strategi bisnis perseroan. Ini yang paling penting. Oke, lapangan usaha transportasi dan pergudangan menduduki peringkat ketiga pada sektor lapangan usaha ya. Selanjutnya, sering berkembangnya teknologi, kemudahan melakukan transaksi jual beli menjadi salah satu yang dapat dimiliki oleh semua orang, utamanya para pelaku usaha. Oke, kebutuhan akan mobilitas barang dengan cepat, harusnya bisnis seperti ini meningkat juga ya. Meningkatnya mobilitas barang adalah usaha, jasa, aktivitas pos dan kurir. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa kontribusi dari usaha, jasa, aktivitas pos dan kurir dalam pembentukan BTP semakin nyata. Ini lebih ke profiling makro ya, bukan strategi. Lebih ke prospek sih lebih tepatnya. Jadi prospek usaha mereka artinya cerah. Seiring dengan semakin merembaknya bisnis online dalam menjalankan usahanya yang sangat tergantung pada usaha, jasa, aktivitas pos dan kurir modern dalam mengirimkan barang secara cepat ke alamat yang tepat, maka prospek usaha, jasa, aktivitas pos dan kurir modern akan semakin cerah di masa depan. Ya, ini ngomongin prospek. Prospeknya cerah sih. Cuman kalau misalnya kan ada batas ya. Kalau misalnya sudah ada batas dan saingannya banyak, mau prospeknya secara apapun, kalau misalnya ada 10 pemain, ya tetap aja mereka harus berantem memperebutkan jumlah pelanggan yang terbatas. Memperkuat bisnis dengan menggunakan perangkat digital, masuk dalam pasar retail melalui e-commerce, partisipasi aktif dalam tender project, pemberdayaan cabang, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Oke. Udah. Gitu aja. Tidak ada strategi gimana banget ini ya, masuk pasar retail e-commerce memang wajib berpartisipasi dalam tender project ya, memang harus. Ini lebih ke sales lebih tepatnya ya, sales dan marketing. Tidak ada yang strategi yang bagaimana banget. Nah ini historical harga saham mereka sekarang di 252 dan mereka sempat menyentuh harga 3000 tapi turun ya, paling mereka di harga 2.500 sampai 3.000 lah ya. Kenapa bisa terbang begini, kita lihat ya. Ini di tahun 2021 yang benar. Tahun 2021 itu mereka
mengalami peningkatan kinerja yang sebelumnya rugi menjadi positif. Mungkin di sini ya, banyak sekali narasi positif. Akhirnya harga saham mereka terbang ya dari 200-an atau 300-an ke 2.500. Ini lumayan banyak nih. Terbangnya cukup tinggi karena ada narasi positif di sini. Tapi ketika di 2022 kinerja mereka turun ya, omset mereka turun, laba bersih mereka turun, akibatnya terjun lagi. Jadi kita bisa kesimpulkan naik turunnya saham itu dipengaruhi oleh naik turunnya omset atau laba bersih. Jadi teman-teman udah mulai ini ya, udah mulai tahu lah misalnya. Bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia saham atau investasi saham, jadi kalau kalian mau harga saham kalian naik, kalian harus cari saham yang omsetnya itu naiknya lumayan banyak, dan laba bersihnya naiknya lumayan banyak. Dijamin ini pasti terbang. Tapi jangan yang cuma 1 tahun doang yang naik. Ini kan 1 tahun naik lalu turun lagi kan. Akibatnya terjun lagi. Cari yang sahamnya tahun ini naik, tahun depan naik lagi. Nah ini mungkin naiknya bisa terus-terusan gitu. Ya, by the way kalau mereka udah terbang, ini aja di harga 200 aja, ini udah mahal. Sebenarnya. Apalagi mereka yang harga 3.000, mungkin ini bisa kali ya 100 tahun lebih baru balik modal atau 200 tahun lebih baru balik modal. Ini bisa 10 kali lipat mungkin kayaknya. Kayaknya memang 3.000 itu sudah kemahalan ya. 300 aja sebenarnya udah kemahalan ya. Ini 200 aja udah mahal. Apalagi dia masuk 300. Jadi ini sepertinya gorengan, kena goreng akhirnya naik, baru balik lagi ke jatuh lagi ke harga wajar. Ini sebenarnya ini juga masih mahal sih, belum wajar. Wajar mereka berapa ya? Wajar mereka mungkin harus turunin lagi sekitar sampai 200 kali ya baru masuk wajar. 200, kurang lebih 200 lah ya. Atau 199. Jadi wajar mereka itu kalau aku perkirakan 180 sampai 200 di angka wajar mereka. 254 masih mahal. Oke, ini kinerja ini kemungkinan gorengan ya. Kalau gorengan biasanya kalau cepat naik, biasanya cepat turun. Oke, ini berita-berita ya tentang TNCA 1 tahun yang lalu, jadi tidak banyak berita mengenai TNCA. By the way, biasanya kan ada tanya jawab ya, tapi di sini tidak ada tanya jawab karena memang aku cari-cari tanya jawab mereka tidak ada. Dan yang peserta yang hadir itu cuma 6 orang, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Sini pun informasi di berita pun 1 tahun yang lalu mereka optimis saya peningkatan kinerja, tapi sayang sekali mereka drop kinerjanya. Ya drop ya, sayang sekali. Jadi optimisme mereka kurang tepat. Ini kalian mau baca sendiri di kontan.co.id, ketik kode saham TNCA, atau bisa aja cari di Google. Kesimpulan, oke langsung aja ya. Kalau kita lihat sekilas ya, secara garis besarnya kurang menarik untuk saat ini. Kalau prospek memang cerah karena kedepannya logistik dan pengantaran barang ya sangat dibutuhkan. Namun pesaingnya sangat banyak. Sangat banyak loh, bukan banyak, sangat banyak. Ada kita sebut aja lah banyak lah ya, JNE, Tiki, apalagi GNT kan. Wah itu banyak lah, udah nggak kesebut lagi. Ada Gojek juga masuk untuk yang jarak dekat. Jadi sangat banyak. Jadi untuk si GED ini kalau mau untung, GED harus merebut, bukan ngambil yang tidak ada, tapi harus merebut pelanggan dari saingan yang lain. Karena memang saking banyaknya jasa usaha seperti ini ya, jadi GED bukan ngambil yang tidak pakai, tapi mengambil dari pengguna-pengguna usaha lainnya. Jadi rebutan. Jadi ya sebenarnya di lapangan ya secara
secara real GED harus bertempur dengan bisnis lain yang sejenis. Jadi modal GED harus kuat untuk marketingnya lebih gencar lagi lah ya. Itu pun marketing itu kan sebenarnya bakar duit, artinya modal mereka yang dibutuhkan cukup kuat. Jadi itu prospeknya memang cerah, tapi kita harus lihat saingannya mereka banyak sekali. Oke, terus dari keuangan ya. Dari keuangan utang kecil, piutang besar. Jadi aman. Resiko aman. Resiko kecil lah ya. Resiko kecil, utang aman. Namun kinerja omset dan laba naik turun. Yang minusnya lagi yang lain, kekurangan yang lain, beban naik. Jadi akhirnya meskipun ini kan 2018 ya, meskipun omsetnya 63 miliar, mereka masih bisa untung. Tapi ini yang 68 miliar, ini mereka rugi. Berarti kalau misalnya setiap tahun bebannya naik, ini meskipun omset mereka naik, ya laba bersih mereka tipis jadinya. Jadi beban yang naik itu sebaiknya memang harus dicari solusinya agar bebannya tidak naik. Satu lagi, ini valuasi mereka mahal. Valuasi mahal menurut aku pribadi ya. Ini udah mahal banget ini. Sementara kinerja mereka biasa aja. Kinerja tahunan kurang menarik. Laba kecil ya, labanya tuh kecil banget. Apalagi, udah sih paling itu aja. Ini like investasi. Untuk saat ini tidak. Untuk saat ini tidak ya. Ini untuk saat ini yang jangka panjang. Jangka panjang, tunggu kalimatnya agak ngaco. Kita untuk jangka panjang saat ini tidak. Karena satu, valuasi mereka mahal dan kinerja tahunan mereka belum terbukti bagus ya. Alasan itu, kinerja masa lalu ya, belum ada catatan baik. Mereka harus buktikan dulu, mungkin minimal dari 2018 sampai 2028. Kalau kita lihat ada pertumbuhan, itu boleh. Tapi kalau ini datanya masih sedikit dan tidak diketahui, lebih baik jangan dulu, karena kinerja masa lalu mereka belum ada catatan yang baik. Untuk jangka pendek, tidak ya, tidak juga, karena valuasi masih mahal. Oke, itu aja paling. Ya oke. Jangka panjang tidak, karena kinerja masa lalu belum ada catatannya. Dan ini kurang menarik catatan masa lalunya. Untuk jangka panjang, untuk jangka pendek valuasinya mahal. Ini butuh 86 tahun biar balik modal, ini pun masih di atas 2 kali. So, untuk saham TNCA ini saat ini tidak menarik ya bagiku pribadi. Oke, bagi teman-teman yang ada yang ingin koreksi informasinya atau tambahkan informasinya, boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.